Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas mengenai teori atom dan struktur atom. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ada bagan perkembangan teori atom dari Demokritus sampai ke modern. Yang hari ini kita bahas hanya untuk teori atom Bohr dan teori atom modern. Yang pertama, bisa kalian perhatikan di sini ada gambar percobaan tabung sinar katoda. Di sini sinar katoda ketika dilewatkan ke dalam tabung hampa udara, ternyata dia dibelokkan ke kutub yang bermuatan positif. Artinya sinar katoda ini bermuatan negatif. Nah, dari hasil penemuan ini didapat kesimpulan bahwa dalam atom itu ada partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang disebut sebagai elektron. Lalu, percobaan berikutnya, di sini ada juga tabung radioaktif. Dia memancarkan sinar yang ditembakkan ke lempengan tipis dari emas. Nah, di sini ada sinar yang lurus saja, ada yang berbelok, ada juga yang dipantulkan. Nah, kenapa bisa dipantulkan? Ternyata di bagian tengah dari atom itu adalah pusat masanya. Jadi, dari percobaan lempeng emas ini didapat kesimpulan bahwa atom itu tersusun atas inti atom yang muatannya positif sebagai pusat massa dikelilingi elektron yang muatannya negatif. Di sekitarnya ini berarti hampa ya. Bisa diteruskan sinarnya. Nah, dari penemuan partikel-partikel dasar ini, disusunlah sebuah teori oleh Niels Bohr, teori atom menurut Niels Bohr. Ada 4 poin penting, bisa kalian baca di sini. Intinya, bentuk atom dari Niels Bohr itu ada di bagian tengah ini, disebut sebagai inti atom, muatannya positif, dikelilingi elektron dalam lintasan. Lintasan-lintasan ini ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru, dengan keterangan N1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini elektron itu bisa berpindah dengan melepas atau menyerap energi. Contohnya seperti kalau kalian membakar suatu benda atau logam. Biasanya warna nyala dari suatu logam itu akan berbeda antara logam yang satu dengan logam yang lainnya, dikarenakan adanya perbedaan atom penyusun dari masing-masing logam. Nah, kalau digambarkan seperti ini, di bagian tengah dari atom itu ada proton, muatannya positif, neutron muatannya negatif, tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Dia selalu bergerak. Kalau proton dan neutron tidak, dia hanya tetap di bagian inti. Ini keterangannya, bisa kalian baca. Nah, dari teori atom Niels Bohr tadi masih memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya dia tidak bisa menerangkan model atom lain selain atom hidrogen. Jadi, teori atom dari Bohr ini kemudian disempurnakan oleh Louis de Broglie. Kalian bisa lihat di sini. Dari hipotesis Louis de Broglie dan asas ketidakpastian yang dikemukakan oleh Werner Heisenberg, kemudian disusunlah teori atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang oleh Erwin Schrödinger. Nah, bentuknya seperti ini, jadi abstrak ya. Kalau tadi elektronnya itu berputar ada lintasannya, kalau dalam mekanika gelombang tempat elektron itu disebut sebagai orbital. Nah, orbital itu digambarkan sebagai titik-titik seperti ini. Semakin rapat, maka semakin mudah menemukan elektron. Jadi elektron itu bisa di dekat inti, bisa di bagian luar, bisa di mana saja. Dia selalu bergerak. Nah, setelah kita mengetahui
bentuk atom atau partikel-partikel penyusun atom. Sekarang kalian perhatikan di sini ada tabel periodik unsur. Ini sudah pernah dibahas di SMP. Di tabel periodik unsur ini mengandung beberapa informasi. Yang pertama ada nomor atom yang bagian atas dan ada nomor massa yang di bagian bawah. Biasanya di keterangannya begitu. Nah, tetapi kalau kita menuliskan lambang unsur itu berbeda dengan yang dituliskan di sistem periodik unsur. Yang bagian atas itu adalah nomor massa, yang bagian bawah adalah nomor atom. Lalu lambang unsurnya bisa diibaratkan sebagai X. Lambang unsur sesuai dengan tabel. Ini tidak boleh diganti. Nah, nomor massa itu adalah proton tambah neutron tadi di bagian tengah. Ada proton dan neutron, lalu nomor atom itu menunjukkan jumlah proton. Sedangkan jumlah neutronnya berarti A dikurangi Z atau nomor massa dikurangi nomor atom. Contohnya di sini ada 2311 Na. Berarti atom natrium ini punya nomor atom 11, nomor massanya adalah 23. Maka jumlah protonnya sama dengan nomor atom 11, elektronnya sama dengan proton 11, neutronnya selisih antara massa dengan proton, maka 23 dikurangi 11, ada 12 neutron. Nah, di alam ternyata atom-atom itu tidak, walaupun atomnya sama dari unsur yang sama, ternyata ada juga atom yang berbeda-beda. Di sini seperti karbon, walaupun sama-sama karbon, nomor atomnya 6, dia bisa punya massa 12, 13, dan juga 14. Nah, kelompok unsur yang seperti ini disebut sebagai isotop. Lalu ada kelompok unsur yang kedua. Contohnya ada 14,6C dan 14,7N. Nah, di sini unsurnya beda ya, ada karbon, satunya nitrogen. Nomor atomnya juga beda. Tetapi dia punya kesamaan. Kesamaannya yaitu nomor massa yang di bagian atas. Nah, kelompok ini disebut sebagai isobar. Lalu kelompok yang terakhir ada yang disebut sebagai isoton. Contohnya 3115P dengan 3216S. Nah, di sini kalau kalian perhatikan semuanya beda ya, yang atas beda, yang bawah beda, lambangnya juga beda. Nah, bagaimana untuk menentukan yang sama? Kalau untuk isoton yang sama itu adalah jumlah neutron. Jadi kalian cari selisihnya, 31 dikurang 15 itu adalah 16. Lalu untuk S 32 dikurang 16 itu juga sama 16. Jadi isoton itu unsurnya beda, nomor atomnya beda, tetapi jumlah neutronnya sama. Nah, cukup sekian pembahasan kita hari ini mengenai teori atom dan juga struktur atom. Jika ada pertanyaan, kalian silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika memerlukan diskusi, kita bisa membuka forum di Google Meet. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.